Silakan dimulai, Aulia. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang kromatografi cair. Selanjutnya yaitu yang pertama, lingkup HPLC. LC atau liquid chromatography adalah yang paling banyak digunakan dari semua teknik pemisahan analitik. Alasan popularitas dari metode ini adalah kepekaannya, kemampuannya beradaptasi yang siap untuk penentuan kuantitatif yang akurat, kemudahan otomatisasi, kesesuaiannya untuk memisahkan spesies yang tidak mudah menguap atau yang secara termal rapuh, dan yang terpenting, penerapannya yang tersebar luas untuk zat yang penting bagi industri, ke berbagai bidang ilmu, dan untuk umum. Contoh bahan yang dapat dianalisis dengan LC yaitu asam amino, protein, nukleat asam, hidrokarbon, karbohidrat, obat-obatan, terpenoid, pestisida, antibiotik, steroid, spesies logam organik, dan berbagai zat anorganik. Yang pertama, pengaruh ukuran partikel dari kemasan. Koefisien perpindahan massa gerak mengungkapkan bahwa dalam persamaan berhubung langsung ke kuadrat dari diameter partikel penyusun suatu kemasan. Karena itu, efisiensi kolom LC harus meningkat secara dramatis sebagai partikel ukuran menurun. Mengecil, kan menurun, mengecil. Oh iya, Bu. Pada percobaan demonstrasi efek ini, terlihat bahwa pengurangan ukuran partikel menghasilkan 10 kali lipat atau lebih banyak penurunan tinggi pelat. Perhatikan bahwa tidak ada plot pada gambar ini menunjukkan nilai minimum. Yang kedua, pelebaran pita ekstra kolom dalam LC. Pelebaran kolom ekstra ini terjadi saat zat terlarut dibawa melalui tabung terbuka, seperti yang terdapat pada sistem injeksi, daerah detektor, dan perpipaan yang menghubungkan berbagai komponen sistem. Namun, difusi dalam cairan secara signifikan lebih lambat, dan perluasan pita ini sering terlihat. Telah ditunjukkan bahwa kontribusi ekstra kolom atau efek H ke tinggi plat total diberikan dalam persamaan. Hx sama dengan PR pangkat 2 per 24 dm, di mana pi adalah kecepatan aliran linier, cm per second, r adalah jari-jari tabung, dan dm adalah koefisien distribusi zat terlarut dalam fase gerak, cm pangkat 2 per second.
Instrumentasi LC yang pertama, sistem yang pertama mobile phase reservoir dan sistem perawatan pelarut. Peralatan LC modern dilengkapi dengan satu atau lebih wadah kaca, masing-masing berisi 500 ml atau lebih dari pelarut. Gas terlarut dapat menyebabkan laju aliran yang tidak dapat diproduksi kembali dan pita menyebar. Degassers dapat terdiri dari sistem pompa vakum, distilasi sistem, perangkat untuk memanaskan dan mengaduk, atau yang seperti ditunjukkan pada gambar. Cara yang nyaman untuk menangani pelarut sebelum dimasukkan ke reservoir untuk menyaringnya melalui filter Millipore di bawah vakum. Perawatan ini menghilangkan gas serta materi tersuspensi. Instrumen HPLC modern seringkali dilengkapi dengan katup proporsional yang memasukkan cairan dari dua atau lebih reservoir dengan rasio yang dapat divariasikan terus-menerus. Rasio volume pelarut dapat diubah secara linear atau eksponensial seiring waktu. Sistem pemompaan. Persyaratan untuk pompa kromatografi cair termasuk yang pertama, generasi tekanan hingga 600 PSI atau 414 bar, keluaran bebas pulsa, laju aliran mulai dari 0,1 hingga 10 ml per menit, reproduktivitas aliran dari 0,5% relatif atau lebih baik, dan resistansi terhadap korosi oleh berbagai pelarut. Yang pertama, pompa bolak-balik. Pompa bolak-balik biasanya terdiri dari ruang kecil di mana pelarut dipompa maju, mundur, mengontrol rendahnya pelarut masuk dan keluar silinder. Pelarut itu bersentuhan langsung dengan piston. Sebagai alternatif, tekanan dapat ditransmisikan ke pelarut melalui diafragma atau fleksibel. Yang jenis pompa yang kedua yaitu pompa pemindahan. Pompa pemindahan biasanya terdiri dari syringe-like seperti suntik besar yang dilengkapi dengan plunger yang diaktifkan oleh mekanisme penggerak skrup yang digerakkan oleh motor penggerak. Pompa perpindahan juga dapat menghasilkan aliran yang cenderung tidak tergantung pada viskositas dan tekanan balik. Kontrol aliran dan sistem pemrograman. Sebagian besar dari sistem pemompaannya banyak instrumen komersial yang dilengkapi dengan perangkat yang dikendalikan komputer untuk mengukur laju aliran untuk menentukan penurunan tekanan melintasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, baik secara tinggal yang ketiga sistem incampel dalam pengukuran kromatograf adalah produktivitas dengan sampel dan ke dalam buruk yang menyertai yang paling menggunakan di oleh perang. Risma, ininya terputus-putus, suaranya terputus-putus, atau hanya saya yang dengar terputus-putus?
Iya, Bu. Itu suara putus, Bu. Suaranya. Suaranya susah, Bu. Kurang bagus jaringannya, Bu. Murah susah. Coba diganti dengan yang lain dulu. Jangan dulu Risma. Kedengaran lah. Halo Bu, didengar nih? Ya. Perangkat ini sering menjadi bagian integral dari kromatografi cair peralatan dan memiliki loop yang dapat dipertukarkan pilihan dari ukuran sampel 1 VVL hingga 100 VLL atau lebih. Loop pengambilan sampel jenis ini mengizinkan pengenalan sampel pada tekanan hingga 7000 PSI dengan standar relatif penyimpangan beberapa per 10%. Yang keempat, untuk kolom HPLC. Kolom kromatografi cair biasanya dibuat dari pipa baja tahan karat dengan lubang halus. Kolom HPLC terkadang dibuat dari dinding tebal, tabung kaca dan tabung polimer, serta polieter keton atau mengintip. Selain itu baja tahan karat kolom dilapisi dengan kaca atau intip juga tersedia. Yang kelima, jenis raja kolom pack. Dua tipe dasar kemasan telah digunakan dalam LC, partikel pelikular dan porous. Partikel pelikular Matikan dulu salah satu mic-nya. Partikel pelikular asli berbentuk bola tidak berpori kaca atau manik-manik polimer dengan diameter khas 30-40 VLM. Lapisan tipis silika berpori, alumina, resin sintetis, polistiren, divinil benzen, atau resin penukar ion diendapkan pada permukaan manik-manik ini. Yang keenam, detektor. Detektor gizi atau gas kromatografi secara khusus dikembangkan untuk mengukur konsentrasi kecil analit dalam aliran gas yang mengalir di sisi lain. Detektor LC sering menjadi instrumen analitik tradisional yang diadaptasi dengan sel aliran untuk mengukur konsentrasi rendah zat terlarut 10 aliran Hawkwind. Tantangan utama dalam pengembangan LC adalah dalam mengadaptasi dan meningkatkan perangkat tersebut, yaitu karakteristik detektor ideal. Detektor yang ideal untuk LC harus memiliki semua properti terdaftar di bagian 27B4 untuk detektor gizi, dengan pengecualian bahwa detektor LC tidak perlu merespons lebih dari kisaran suhu yang bagus. Selain itu, file detektor HPLC harus memiliki volume internal minimal untuk mengurangi perluasan zona. Terdapat pada gambar bagian 28B2 dan seharusnya kompatibel dengan aliran cairan. Selanjutnya, jenis detektor. Detektor kromatografi cair terdiri dari dua tipe dasar. Detektor properti massal merespon properti massal. Fase mobil seperti indeks bias, konstanta dielektron atau dielektrik atau kepadatan yang dimodulasi oleh keberadaan zat terlarut. Sebaliknya, detektor sifat zat terlarut merespon beberapa sifat zat terlarut seperti absorbansi UV, fluoresensi, atau arus difusi yang tidak memiliki fase gerak.
Kemudian detektor penyerapan terlihat UV. Pada gambar 28 adalah skema tipikal bentuk Z flow through sel untuk pengukuran absorpsi pada efek dari kolom kromatografi. Banyak detektor absorpsi adalah perangkat berkas dari sinar ganda di mana satu berkas melewati sel eluen dan berkas lainnya adalah berkas referensi. Detektor fotoelektrik yang cocok kemudian digunakan untuk membandingkan intensitas kedua sinar. Yang ketiga, detektor penyerapan UV dengan filter. Detektor absorpsi paling awal adalah fotometer filter dengan lampu merkuri sebagai sumbernya. Paling umum di garis intens pada 254 nm diisolasi oleh filter. Dengan beberapa instrumen garis pada 250, 313, 334, dan 365 nm juga dapat digunakan dengan substitusi filter. Detektor penyerapan dengan kemampuan pemindaian. Sebagian besar produsen HPLC menawarkan detektor yang terdiri dari spektrofotometer, pemindaian dengan optik kisi. Misalnya, jika puncak eluen dipisahkan secara memadai dalam waktu, panjang gelombang yang berbeda dapat dipilih untuk setiap puncak. Kontrol komputer sering digunakan untuk memilih panjang gelombang terbaik untuk setiap eluen. Jika seluruh spektrum diinginkan untuk tujuan identifikasi aliran eluen, dapat dihentikan untuk jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan pemindaian wilayah panjang gelombang yang diinginkan. Selanjutnya, detektor penyerapan inframerah. Dua jenis detektor inframerah telah ditawarkan secara komersial. Yang pertama adalah instrumen filter. Yang kedua dan lebih canggih didasarkan pada instrumen transformasi Fourier. Beberapa produsen instrumen Fourier transform infrared atau FTI atau FTIR menawarkan aksesori yang memungkinkan penggunaannya sebagai detektor HPLC. Sel-sel detektor inframerah memiliki konstruksi yang serupa dengan yang digunakan dengan radiasi ultraviolet kecuali jendela yang terbuat dari natrium klorida dan kalsium fluorida. Selanjutnya itu pendeteksi fluoresensi. Yang pertama, detektor fluoresensi untuk HPLC memiliki desain yang mirip dengan fluometer dan spektrofluometer. Fluoresensi yang diinduksi laser juga digunakan karena sensitivitasnya dan selektivitasnya. Senyawa fluorosan sering ditemukan dalam analisis bahan seperti obat-obatan, produk alami, sampel klinis, dan produk minyak bumi. Selanjutnya, detektor indeks bias. Skema detektor indeks bias diferensial di mana pelarut melewati setengah sel dalam perjalanannya ke kolom. Eluen kemudian mengalir melalui ruang lainnya. Kedua kompartemen dipisahkan oleh pelat kaca yang dipasang pada sudut sedemikian rupa sehingga pembengkokan berkas terjadi jika kedua larutan berbeda dalam indeks bias. Perpindahan sinar yang dihasilkan sehubungan dengan permukaan fotosensitif detektor menyebabkan
variasi dalam sinyal keluaran yang ketika diperkuat dan direkam menghasilkan kromatogram. Keuntungan detektor indeks bias yang pertama itu signifikan dalam merespon hampir semua zat terlarut. Artinya, mereka adalah detektor umum yang dianalogikan dengan detektor api atau konduktivitas termal dalam kromatografi gas. Yang kedua, dapat diandalkan dan tidak berpengaruh oleh laju aliran, tetapi sangat bergantung pada suhu dan harus dijaga pada suhu konstan hingga 1/1000 derajat Celcius. Detektor ini tidak sepekat jenis detektor lainnya dan kompatibel dengan metode elusi gradien. Detektor indeks bias digunakan dalam penentuan beberapa analit seperti gula. Selanjutnya itu ada detektor hamburan cahaya evaporatif. Dalam detektor ini, limbah kolom dilewatkan ke nebulizer di mana ia diubah menjadi kabut halus oleh aliran nitrogen atau udara. Risma, matikan salah satu mic-nya. Cica. Sebentar, Bu. Tetesan halus kemudian dibawa melalui tabung penyimpangan suhu terkontrol di mana terjadi penguapan fase gerak yang mengarah ke pembentukan partikel halus analit. Awan partikel analit kemudian melewati sinar laser, radiasi yang tersebar dideteksi pada sudut kanan aliran oleh fotodioda siliko. Kedua keuntungan dari detektor ini yaitu responnya kira-kira sama untuk semua zat terlarut non-volatil. Kerugian dari detektor ini yaitu komposisi fase seluler terbatas hanya pada komponen yang mudah menguap. Selanjutnya yaitu detektor elektrokimia, di mana dalam detektor ini mencakup dua elektroda yang berfungsi yang dapat dioperasikan secara seri atau paralel. Eluan mengalir pertama kali melalui satu elektroda dan kemudian mengharuskan analit menjalani oksidasi yang dapat dibalik pada elektroda. Elektroda kedua kemudian beroperasi sebagai elektroda atau sebagai katoda atau anoda untuk menentukan produk oksidasi atau reduksi. Aplikasi yang menarik dari sistem ini adalah untuk mendeteksi dan menentukan komponen-komponen dalam campuran yang mengandung tiol dan disulfida. Selanjutnya yaitu detektor spektrometrik massa, di mana spektrometer massa dapat sangat membantu dalam mengidentifikasi spesies saat mereka terelusi dan kolom kromatografi. Sampel fase gas diperlukan untuk spektrometri massa dan keluaran dari kolom LC adalah zat terlarut yang dilarutkan dalam pelarut. Sebagai langkah pertama yaitu pelarut harus diuapkan. Namun saat diuapkan, pelarut LC menghasilkan volume gas yang 10-1000 kali lebih besar dari gas pembawa GC. Selanjutnya yaitu partisi kromatografi. Jenis HPLC yang paling banyak digunakan adalah kromatografi partisi, di mana fase dia merupakan cairan kedua yang tidak tercampur dengan fase gerak cair. Dalam kromatografi cair-cair, cairan ditahan dengan adsorpsi fisik. Sebaliknya, dalam kromatografi fase terikat, kromatografi diletakkan dengan ikatan kimia, sehingga menghasilkan kemasan yang sangat stabil yang tidak larut dalam fase gerak. Kolom untuk kromatografi fase berikat, di mana pendukung untuk sebagian besar kemasan fase berikat untuk kromatografi partisi dibuat dari komposisi silika,
kaku atau berbasis silika. Kemudian permukaan silika terhidrolisis penuh atau dihidrolisis dengan pemanasan 0,1 molar HCl selama 1 atau 2 hari. Terdiri dari gugus silanol yang reaktif secara kimiawi. Dua jenis kromatografi partisi dan pekerjaan awal di LC didasarkan pada fase diam yang sangat polar, seperti trietilen glikol atau air, pelarut yang relatif nonpolar seperti heksana atau propil eter, kemudian berfungsi sebagai fase gerak. Dalam kromatografi fase terbalik, fase diam adalah nonpolar, seringkali berkarbon, dan fase gerak adalah pelarut yang polar seperti air, metanol, asetonitril, atau tetrahidrofuran. Selanjutnya yaitu dalam kromatografi fase normal, komponen yang paling sedikit polar dielusi terlebih dahulu, meningkatkan polaritas fase gerak, kemudian mengurangi waktu elusi. Rantai yang lebih panjang menghasilkan kemasan yang lebih tahan lama. Selain itu, rantai yang lebih pendek memungkinkan pengguguran sampel yang lebih besar. Misalnya, ukuran sampel maksimum untuk pengemasan C8 kira-kira 2 kali lipat dari ukuran sampel untuk persiapan C4 dalam kondisi serupa. Dalam kebanyakan aplikasi kromatografi fase terbalik, elusi dilakukan dengan fase gerak yang sangat polar. Misalnya, larutan encer yang mengandung berbagai konsentrasi pelarut seperti metanol, asetonitril, atau tetrahidrofuran. Selanjutnya yaitu pengembangan metode dalam kromatografi partisi. Pengembangan metode cenderung lebih kompleks dalam LC daripada dalam kromatografi gas, karena dalam fase gerak cair, komponen sampel berinteraksi dengan fase diam dan fase gerak. Sebaliknya, dalam kromatografi gas, fase gerak hanya membawa komponen sampel melalui fase diam dan tidak memberikan kontribusi pada proses pemisahan. Artinya, dalam kromatografi gas signifikan apakah fase gerak helium, nitrogen, atau hidrogen. Pemilihan kolom dalam pemisahan kromatografi partisi. Kromatografi yang berhasil dengan fase gerak interaktif membutuhkan keseimbangan yang tepat antara gaya antar molekul di antara proses pemisahan zat terlarut, fase gerak, dan fase diam. Polaritas dari gugus fungsi analit Von-Neuss meningkat dalam urutan berikut, yaitu hidrokarbon lebih kecil daripada ether, lebih kecil daripada ester, lebih kecil daripada keton, lebih kecil dari aldehida, lebih kecil dari amida, lebih kecil dari amina, dan lebih kecil dari alkohol, di mana air lebih polar daripada senyawa yang mengandung salah satu gugus fungsi sebelumnya. Seleksi fase seluler dalam kromatografi partisi. 3 metode untuk meningkatkan resolusi kolom kromatografi masing-masing didasarkan pada memvariasikan salah satu dari 3 parameter yaitu N, K, dan A. Untuk kinerja yang optimal, K harus berada dalam kisaran ideal antara 2 dan 10 untuk campuran kompleks. Kisaran ini harus diperluas hingga 0,5 sampai 20 untuk memberikan waktu puncak untuk semua komponen yang akan muncul. Selanjutnya yaitu pengaruh kekuatan pelarut pada faktor retensi. Pelarut yang berinteraksi kuat dengan zat terlarut sering disebut pelarut kuat. Kekuatan pelarut tergantung pada sifat analit dan fase statistik. Beberapa indeks telah dikembangkan untuk kuantitatif yang menggambarkan polaritas pelarut. Indeks polaritas yang terdekat antara batas-batas ini dapat dicapai dengan mencampurkan 2 pelarut yang sesuai. Selanjutnya, pengaruh fase seluler pada selektivitas. Dalam banyak kasus, mengatur K ke tingkat yang sesuai dengan semua yang diperlukan untuk memberikan pemisahan yang memuaskan. Namun, jika 2 pita masih tumpang tindih, faktor selektivitas A untuk kedua spesies harus diperbesar.
Efek fase gerak yang berkontribusi terhadap selektivitas dianggap sebagai hasil dari interaksi donor proton, akseptor proton, dan dipolar. Pelarut yang menggabungkan interaksi ini adalah kemudian dipilih untuk eksperimen yang dirancang secara statistik untuk menemukan campuran pelarut yang optimal. Terima kasih. Selanjutnya yaitu aplikasi partisi kromatografi. Proses penggulungan mengikat tali apabila digunakan bersama pelarut yang sangat kutub, mendekati sistem universal yang ideal untuk LC. Karena berbagai kemampuan pelamar mereka, kenyamanan mereka, dan kasus yang dengannya K dan A dapat diubah melalui manipulasi fase gerak berair. Penentuan derivatif. Untuk beberapa contoh akan berguna untuk mengonversi komponen sampel menjadi turunan sebelumnya atau setelahnya pemisahan kromatografi. Perlakuan seperti itu mungkin diinginkan untuk mengurangi polaritas spesies sehingga partisi daripada kolom adsorpsi atau penukaran ion dapat digunakan untuk meningkatkan respon detektor dan dengan demikian sensitivitas untuk semua komponen sampel dan untuk meningkatkan secara selektif respon detektor terhadap komponen tertentu dari sampel. Selanjutnya kromatografi terpasang. Kromatografi pasangan ion 23 kadang disebut kromatografi berpasangan adalah bagian dari fase terbalik kromatografi di mana spesies yang mudah terionisasi berada dipisahkan pada kolom fase terbalik. Selanjutnya, kromatografi kiral. Fase diam kiral menerima paling banyak attention. Agen kiral tidak bisa bergerak di permukaan penyangga yang kokoh. Fase diam kiral tersedia dari sejumlah produsen. Beberapa mode interaksi yang berbeda dapat terjadi antara zat pemecah kiral dan zat terlarut. Interaksinya disebabkan oleh kekuatan menarik seperti itu antara ikatan IT, ikatan hidrogen, atau dipol. Pada tipe lain, zat terlarut dapat masuk ke dalam rongga kiral dalam fase diam untuk membentuk kompleks inklusi. Selanjutnya, komunikasi kromatografi. Adsorpsi atau cair padat. Kromatografi adalah bentuk klasik LC yang pertama kali diperkenalkan oleh Sweet di awal abad terakhir. Silika dan alumina yang terbagi halus merupakan satu-satunya fase diam yang dapat digunakan untuk kromatografi adsorpsi. Silika lebih disukai untuk sebagian besar aplikasi karena kapasitas sampelnya yang lebih tinggi, namun indeks yang jauh lebih baik adalah kekuatan eluen yang merupakan energi absorpsi per satuan luas pelarut. Kekuatan eluen bergantung pada absorben dengan nilai EO untuk silika 0,8 dari alumina. Ion kromatografi. Campuran anion dapat diselesaikan pada kolom HPLC yang dikemas dengan garis keturunan anion exchange atau cation exchange resins. Pada saat itu, pendeteksian dilakukan secara umum untuk mengukur konduktivitas yang tidak ideal karena konsentrasi elektrolit yang tinggi pada fase gerak. Pengembangan kolom kurang rendah memungkinkan penggunaan fase mobile kekuatan ionik yang dapat lebih dekonisasi
atau memungkinkan tinggi sensitivitas konduktivitas deteksi. Equilibria penukaran jangka panjang. Proses penukaran ion didasarkan pada pertukaran equilibria antara ion dalam solusi dan ion seperti tanda pada permukaan yang pada dasarnya tidak dapat larut, padat, dan memiliki molekul tinggi. Yang paling umum aktif situs untuk cation exchange resins pada grup asam sulfonik. Jadi H asam yang kuat dan kelompok asam karboksilit asam lemah. Inorganik ion kromatografi. Fase mobile dalam ion exchange kromatografi harus memiliki ciri umum yang sama yang diperlukan untuk jenis kromatografi lainnya, yaitu harus melarutkan sampel, memiliki kekuatan pelarut yang menurun pada waktu retensi yang wajar, dan berinteraksi dengan solusi-solusi sehingga dapat mengarah pada selektivitas. Kekuatan pelarut dan selektivitas ditentukan oleh jenis dan konsentrasi bahan-bahan tambahan. Dua jenis ion kromatografi saat ini yang digunakan adalah pemaksa berbasis dan kolom tunggal. Kedua-duanya berbeda. Metode yang digunakan untuk mencegah konduksi dari elektron yang menguraikan proses pengukuran konduktivitas analit. Kromatografi ion kolom tunggal. Instrumen kromatografi ion komersial itu tidak membutuhkan kolom penekanan jantung pada perbedaan kecil dan perbedaan ini kan penuh solusi larutan yang berkonsentrasi lebih rendah. Selanjutnya, elemen konduktivitas rendah dipilih. Kromatografi ion kolom tunggal menawarkan keuntungan karena memerlukan peralatan khusus untuk penekanan. Namun, ini agak kurang sensitif metode untuk menentukan anion daripada metode kolom penekanan. Aplikasi organik dan biokimia dari ion kromatografi. Kromatografi penukaran ion telah diterapkan pada berbagai sistem organik dan biokimia, termasuk berdasarkan Risma, Iya, Bu. sampai di sini sudah kamu dulu dengan sesi pertanyaan. Iya, Bu. Nanti kalau bisa kamu lanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas, kami persilakan untuk bertanya. Ya, beri kelima satu setiap kelompok. Maaf Ibu, kecil sekali suara Anda. Terdengar jelas, Bu. Untuk setiap kelompok mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Silakan.
Atau saya yang memberikan pertanyaan, itu pertanyaan yang nomor dari soal-soal itu. Jadi pertanyaan nomor 1, coba tuliskan jenis-jenis senyawa yang bisa dipisahkan dengan baik pada masing-masing jenis kromatografi cair, yaitu gas liquid, liquid adsorption, liquid-liquid partition, reverse phase partition, ion exchange, gel permeation, gas solid, gas filtration, and ion pair. Itu sudah ada di ini. Silakan. Ibu, maaf Bu, ini pertanyaannya untuk kelompok Bu. Untuk semuanya, siapa-siapa saja yang bisa menjawab. Tapi yang terutama yang untuk kelompok yang mempresentasikan. Tapi kan ini semuanya kan membuat ininya slide-nya dan juga menjawab pertanyaan. Nah, kita lihat dulu jawaban dari kelompok 2 apa? Coba ulangi pertanyaannya, Bu. Pertanyaan nomor 281. Pertanyaan nomor 1 di ini soal-soalnya. Saya bisa Bu, tapi kelompok 2 mungkin dulu Bu. Oke, silakan. Ya, kalau dari kelompok 2 Ibu, yang pertama untuk secara termal. Ya. Kalau absorpsi cairan, senyawa non volatil dan tidak stabil secara termal dan berat molekul yang rendah hingga sedang. Kalau kromatografi cair, senyawa volatil dan tidak terbalik itu berat molekul rendah sampai sedang. Kalau pasangan ion Bu, spesies ionik yang dapat menggunakan vasodium RPLC. Oke. Ya, ada jawaban dari kelompok lain apa? Ada yang lain daripada yang disebutkan oleh Nur Aziza? Aulia tadi itu Bu. Ya? Aulia Bu. Aulia, Iya, Bu. kenapa di saya munculnya Nur Aziza? Sorry, Aulia ya. Iya Bu. Maaf Aulia. Oke, kalau ada pertanyaan berikutnya, coba jelaskan metode secara umum untuk meningkatkan resolusi pada kromatografi partisi. 3 cara yang umum digunakan untuk meningkatkan resolusi pada kromatografi partisi. Saya Bu mau menjawab dari kelompok 2 Bu. Nur Hairia. Ya, Bu. Oke. Silakan. 3 metode umum untuk meningkatkan resolusi dalam kromatografi partisi itu yang dijelaskan. Yang pertama itu
Cara yang jelas untuk meningkatkan resolusi adalah dengan menambah jumlah plat di kolom. Kemudian yang kedua itu untuk performa optimal harus berada dalam kisaran ideal antara 2 dan 10. Untuk campuran kompleks, bagaimanapun kisaran ini harus sering diperluas menjadi 0,5 sampai 20 untuk memberikan waktu puncak untuk semua komponen yang akan muncul. Terus yang ketiga, cara paling sederhana yaitu menghasilkan perubahan pada alfa adalah dengan mengubah komposisi fase gerak. Namun berhati-hati untuk menjaga K dalam kisaran yang wajar, karena alfa dapat diubah dengan memilih kemasan kolom yang berbeda, Bu. Ya. Ada pendapat lain? Ada tambahan misalnya? Kalau tidak ada, bagaimana dengan pertanyaan nomor 3? Bagaimana memanipulasi faktor retensi, ya? Faktor retensi dari satu solut pada kromatografi partisi. Coba dijelaskan. Jadi bagaimana kita mengatur faktor retensinya? Jadi ini juga berkaitan dengan bagaimana memisahkan dari satu solut dengan solut lain. Ini untuk kromatografi partisi. Jawab. Lalu siapa itu? Nur Aziza, Ibu yang mau menjawab. Oke, silakan Mbak Aziza. Ya. Kalau jawaban itu dalam liquid kromatografi, faktor retensi K secara eksperimental dapat dimanipulasi dengan komposisi fase gerak. Oke, komposisi fase gerak. Coba bisa dijelaskan lebih lanjut? Ibu bisa Aulia yang bantu Rasisa, Bu. Ya, silakan. Kalau berubah, Bu, komposisi fase geraknya, itu nanti waktu retensinya berubah, Bu. Bisa dipercepat atau diperlambat sesuai dengan komposisi yang diubah. Jadi faktor retensinya berubah lagi, Bu. Ya, kenapa bisa faktor kalau komposisi fase gerak diubah, maka faktor retensinya bisa berubah? Itu yang perlu dijelaskan. Karena kecepatan retensi senyawa berbeda-beda, Bu. Karena apa bisa berbeda-beda? Faktor retensi. Nah, sifatnya berbeda-beda, Bu. Ya, sifat apanya? Kepolarannya, Bu. Kepolarannya, ya itu. Jadi kalau kepolarannya berbeda-beda, nah ini kalau pada normal phase, ini jadi lebih lambat, atau misalnya kalau kepolarannya ditingkatkan, untuk kolom normal phase itu bagaimana? Apakah jadi untuk solut yang polar, apakah dia menjadi semakin lambat atau semakin cepat keluar dari kolom? Kalau di kemasan normal itu, Bu, yang paling sedikit polar yang terelusi terlebih dahulu. Yang sedikit polar, yang terelusi terlebih dahulu.
Iya, Bu. Kalau dia diubah, kalau komposisi cairannya diubah, fase geraknya diubah menjadi lebih polar, dia menjadi lebih cepat. Ya, Iya, Bu. oke. Good, Aulia. Kalau untuk Nah, ini pertanyaan nomor 5. Pada saat menyiapkan suatu gradien heksan aseton pada kolom alumina, apakah disukai untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah heksan pada saat kolom dielusi? Nur Aziza. Iya, Bu. Baik, Ya, saya bisa dijawab, dilanjutkan itu. iya, Bu. Adapun dalam pembuatan gradien heksana aseton untuk kolom HPLC alumina, apakah diinginkan untuk meningkatkan atau menurunkan proporsi heksana? Baik, saya akan menjawabnya, Bu. Kromatografi absorpsi atau cair padat adalah jenis kromatografi di mana kolom HPLC memiliki alumina sebagai fasa diam. Fase geraknya cair. Penggunaan heksana atau pelarut nonpolar dan aseton mengacu pada sistem fase normal. Di sini fase diam adalah polar dan fase gerak adalah nonpolar. Dalam kromatografi fase normal, pelarut paling sedikit polar dielusi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa jika meningkatkan polaritas fase gerak, maka waktu elusi berkurang. Oleh karena itu disarankan agar proporsi heksana dalam rasio heksana aseton harus ditingkatkan bahkan setelah kolom dielusi. Oh, ulang-ulang dulu. Kalau heksana itu non-polar atau polar? Ya, Kalau heksana, Bu, non-polar. ya. Lalu aseton? Kalau heksana non-polar. Ya, Kalau betul. aseton polar. Nah, terus kalau alumina itu kolom polar atau non-polar? Kalau alumina, Bu, polar, Bu. Ya, kita kan biasa pakai dua macam ya, silika atau alumina. Nah, terus, jadi kalau kita ingin, gimana tadi? Ya, pertanyaan yang nomor itu, Bisa mungkin diulang, Bu. Agak putus-putus tadi, Bu. Kembali ke pertanyaan. Pertanyaan nomor 5. Pada saat menyiapkan, ya, Iya, Bu. pada saat kita ingin melakukan gradien heksana aseton pada kolom alumina, apakah diinginkan untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah proporsi heksana pada saat jadi kan
kolom alumina itu jadi kalau kita ingin melakukan gradien itu harus harus ditingkatkan harus ditingkatkan bahkan setelah kalau dielusi, Bu. Coba dijelaskan lebih lanjut dulu. Mengapa? Dalam kromatografi fase normal, pelarut paling sedikit polar dielusi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa jika meningkatkan polaritas fase gerak, maka waktu elusi berkurang. Oleh karenanya, disarankan agar proporsi heksana dalam rasio heksana aseton harus ditingkatkan bahkan setelah kolom dielusi. Oke. Ada pendapat lain? Atau semuanya setuju? Oke, Nur Aziza ya. Saya boleh tahu ini kemarin juga saya memberi kuliah di mata kuliah kimia dasar bahasa Inggris, jadi anak angkatan 2020. Ada tidak peningkatan? Ada yang merasa kena flu-like symptoms